Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang fiqh, pelajaran fiqh. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah bisa membantu kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Kita memasuki bab al-wadi'ah wal itlafat. Ya, al-wadi'atu wal itlafat. Apa itu al-wadi'ah? Ya, al-wadi'ah definisinya, ta'rifuha, al-wadi'atu hiya 'ainun yad'uha malikuha aw naibuhu 'inda man yahfazuha bila 'iwad. Al-wadi'ah hiya 'ainun yad'u malikuha aw naibuhu 'inda man yahfazuha bila 'iwad. Ya, yang artinya barang yang ditaruh oleh pemiliknya atau wakilnya di tangan orang yang menjaganya tanpa upah. Ya, suatu barang yang ditaruh oleh pemiliknya atau wakil dari pemiliknya itu ya di tangan orang yang menjaganya, menitipkan maksudnya barang ya tanpa upah, tidak ada upah di situ atau uang yang dia harapkan untuk diberikan. Ini dalam istilah fikih al-wadi'ah, yaitu titipan. Ini penting kita pelajari Bapak Ibu. Nanti setelah ini bisa Bapak Ibu ada yang perlu didiskusikan, yang perlu ditanyakan, kita sharing, karena ini berkaitan dengan muamalah. Ya, jadi muamalah ini penting sekali. Bagaimana sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabatnya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada dan susullah keburukan-keburukan dengan kebaikan, karena kebaikan bisa menghapus keburukan, dan bermuamalah kamu dengan manusia dengan muamalah yang baik. Nah, di sini kita disuruh untuk membuktikan kalau memang kita beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, ya beragama Islam, mempunyai akidah yang lurus, muamalahnya juga harus baik. Jangan sampai akidahnya baik tapi muamalahnya tidak baik. Ya, barangnya orang diambil. Ya, utang tidak bayar. Dititipi barang tapi enggak dikembalikan. Hadirin sekalian, ini tidak baik. Nah, kita membicarakan tentang wadi'ah sekarang ini.
Wadi'ah itu suatu barang yang dititipkan oleh pemiliknya kepada seseorang, ya, kemudian orang itu menjaganya, tidak ada upah, ya. Dasarnya apa? Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyu'addil ladzi tumina amanatah." Ya, surat Al-Baqarah 283, yang artinya maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya. Yang betul-betul dipercaya, dititipi barang, betul-betul menjaganya dengan baik. Kalau memang sudah waktunya pemilik barang itu meminta untuk dikembalikan, ya dikembalikan. Dia tidak sama sekali meminta upah. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dikatakan barang itu amanah, walaupun istilahnya titipan. Dikatakan amanah karena harus dijaga. Ya, dan kalau memang pemiliknya meminta harus dikembalikan. Dan dia tidak perlu meminta upah. Ini dalam rangka tolong menolong. Hadirin sekalian, terjadi di masyarakat. Ya, misalnya dia khawatir dengan uangnya, titip uang, tolong Mas, ya Bapak, saya titip uang saya, misalnya seperti itu. Karena tidak ada yang bisa saya percaya kecuali Bapak misalnya. Ya sudah, betul-betul menjaga uangnya itu karena ini amanah. Ya. Tapi masalahnya zaman sekarang ini susah, hadirin sekalian. Mana yang punya amanah itu? Ya, mana yang punya apa? Amanah. Kalau seorang muslim mempunyai amanah yang tinggi, sebetulnya enggak usah taruh di bank misalnya seperti itu ya. Dititipkan aja sama saudaranya, sama sahabatnya, betul-betul menjaga. Ini akhlak yang jarang di zaman sekarang ini. Amanah. Ya, kalau orang sudah menyia-nyiakan amanah, maka tunggulah kehancuran. Ya, dikasih jabatan tidak amanah, tipi barang tidak amanah, dikorupsi, dicuri, dihancurkan barangnya. Itlaf, ya, itlaf itu menghancurkan, merusak, namanya itlafat. Mana amanah? Ya. Tapi kalau kita bicara amanah itu luas sekali. Salat itu amanah. Ya kan? Puasa itu apa? Amanah. Mandi wajib itu amanah. Kalau seorang mimpi basah atau habis berhubungan suami istri, maka dia mandi apa? Wajib itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Syariat secara umum ini apa? Amanah. Hadirin sekalian. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Addil amanata liman tamanaka wa la takhun man khanak." Tunaikan amanat kepada orang yang percayaimu dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Tunaikan amanah kepada orang yang mempercayaimu. Ya, kamu dipercaya untuk bekerja. Bekerja yang baik, tunaikan amanah. Ya, jangan sampai kemudian korupsi, mencuri. Ini Islam, hadirin, mengajarkan seperti ini. Makanya ketika syariat Allah ini dijalankan, dia menjadi baik. Tidak hanya kebaikan dialami oleh individu masing-masing, tapi juga membawa kepada kebaikan ke masyarakat luas. Adanya amanah. Ya, satu ini saja dijalankan luar biasa. Kalau seseorang tidak menjalankan agama, maka akan merusak diri dan juga merusak masyarakat. Ya, orang yang tidak beragama cenderung untuk merusak.
Ya, orang yang beragama saja tidak menjalankan agamanya juga rusak. Hadirin sekalian. Terutama dalam masalah amanah. Tunaikan amanah kepada orang yang percayaimu dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Jangan keburukan dibalas dengan apa? Keburukan. Seseorang dikhianati, jangan membalas pengkhianatan. Itu larangan. Hadirin sekalian. Walaupun dikhianati, ya, udah serahkan kepada Allah nanti urusannya. Tapi jangan membalas dengan apa? Pengkhianatan. Kata Nabi, wala takhun man khanak. Jangan kamu khianati orang yang mengkhianati kamu. Ya, nasihati dia. Ya, semoga dia dikasih apa? Hidayah, dinasihati. Jangan dendam. Lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia ini, hadirin sekalian. Kalau pengkhianatan dibalas dengan pengkhianatan, tidak akan selesai. Keburukan dengan keburukan, ya sama dengan keburukan itu tersebut. Jadi hadirin sekalian, karena kebutuhan darurat, ya karena hajat menuntut adanya wadi'ah, ya titipan, titip menitip, seperti itu. Karena ada hal yang darurah wal hajah, maka ada syariat namanya wadi'ah, titip, tolong titip. Saya tidak mampu bawa ini barang, saya titipkan di rumah Anda sebagian saya bawa. Nanti minggu depan saya ambil. Oh iya, tidak apa-apa. Ini membantu saudara sama apa? Muslim, dan tidak harus pakai iwad. Iwad itu pengganti upah. Ya. Jadi barang siapa yang mendapatkan di dalam dirinya itu kemampuan untuk menjaga amanah, maka laksanakanlah. Ya sudah. Ya. Taruh di rumah saya, enggak ada masalah. Saya jaga. Bapak pergi dengan ringan, enggak usah banyak mikir, saya jaga, enggak ada masalah. Nah, seperti itu contohnya Bapak Ibu. Ya, dan memang kalau dia bisa menjaga amanah, bagus itu, membantu. Ya, ini namanya wadi'ah. Dan ini pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi aunil 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu apa? Menolong saudaranya. Allah itu apa? Senantiasa menolong hambanya. Kalau hamba itu suka menolong apa? Saudaranya. Hadirin sekalian, jangan khawatir, dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap amal perbuatan itu kita niatkan karena Allah, itu akan dibalas oleh Allah, dan Allah kalau membalas berlipat. Ya, kita berbuat satu amalan dikasih pahala berlipat oleh Allah. Itu menunjukkan rahmatnya Allah luas sekali kepada hamba-hambanya. Kita disuruh berbuat baik kepada saudara sama muslim. Ya, saudara ini macam-macam. Ada saudara kandung, ada saudara sama muslim. Pokoknya saudara. Muslim dengan muslim yang lainnya bersaudara. Tidak dibatasi muslim itu sebenarnya dengan perbatasan tanah, negara. Ya, siapapun yang mengaku muslim saudara kita. Baik itu kulitnya hitam, kulitnya putih, kulitnya coklat, saudara kita. Ya, kita harus saling membantu. Hadirin sekalian. Umatnya Nabi Muhammad juga banyak pada masanya. Ada orang Arab, ada orang Eropa, ada orang Afrika, semuanya bersaudara. Ya, tidak dibatasi juga dengan organisasi ormas. Oh, ini bukan golongan kita ini, bukan masuk ormas kita ini. Kita bantu sama ormas kita aja dulu. Nah, bukan seperti itu hadirin sekalian. Ya, jadi Islam itu rahmatan lil alamin, tidak dipetak-petak. Ini yang membuat umat Islam bersatu. Yang membuat Islam bersatu. Tapi sebaliknya, kembali ke wadi'ah, kalau dia tidak bisa menjaga amanah, tidak mampu, ya tolak, jangan.
Saya titip Pak, oh jangan, saya tidak bisa ini. Nanti khawatir barangnya Bapak hilang. Lebih baik tolak. Ya, kalau memang tidak bisa Pak menjaga amanah, nanti katut. Ini biasanya. Saya titip uang, jangan. Saya ini bisa memakai nanti. Ya, uang sampean katut. Uang Bapak apakah? Katut. Katut itu ya terbelanjakan bagaimana nanti? Ya sudah, jangan menerima begitu. Nah, inilah hadirin sekalian ketentuan. Ya, tapi kalau memang dia ingin membantu, ya bantulah seperti itu. Nah, kita akan berbicara tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan wadi'ah, syarat sahnya wadi'ah. Ya, jadi akad wadi'ah ini dilakukan oleh pihak yang boleh bertindak mengurusi harta. Orang ini statusnya seperti dia mengerti, ya, mumayyiz, dia amanah, dia bukan orang gila atau anak kecil yang belum balik. Ya, dilakukan oleh pihak yang seperti itu. Untuk orang yang seperti itu pula yang mengerti juga, dua-duanya, dua pelaku ini orang-orang yang mengerti, bukan orang yang bodoh. Ya, atau merasa bodoh, ya, atau pura-pura enggak ngerti. Kasih titipan uang, pura-pura enggak ngerti, dibelanjakan itu uangnya. Ya, ketika ditagih atau diminta kembali uangnya, mana uangku? Oh iya, saya enggak paham kalau Anda titip, pura-pura bodoh misalnya. Nah, ini enggak boleh seperti itu, hadirin sekalian. Ya, sehingga bila seorang yang boleh bertindak mengurus harta menitipkan barangnya pada anak-anak atau orang gila atau orang bodoh, lalu pihak yang dititipi itu merusak barang tersebut, maka tidak bertanggung jawab karena salahnya sendiri. Titip barang kepada orang gila, kepada anak-anak, ya dirusak barangnya, maka yang dititipi enggak bertanggung jawab, salah sendiri. Kan begitu ya. Milih orang yang tidak becus dalam mengurus harta. Sama dengan milih pemimpin yang tidak becus, salah sendiri. Milih saya, wong saya seperti ini dipilih jadi pemimpin. Ya salah sendiri. Nah, seorang muslim harus cerdas dalam masalah ini. Atau sama juga bila anak, ya, orang gila menitipkan barang pada orang lain, ya, maka jangan diterima. Ya, hadirin sekalian, kecuali betul-betul orang ini amanah. Misalnya barangnya anak yatim, kita kita pegang, kita jaga, enggak apa-apa. Kalau dia memang bertanggung jawab, barang-barangnya anak yatim, begitu. Tapi kalau khawatir barang ini akan habis, hilang, ya jangan, hadirin sekalian. Ya, karena ini barangnya anak yatim, barangnya anak-anak, seperti itu. Jadi masing-masing harus mengertilah, ya, harus tahu tentang hukum ini. Maka alangkah amannya suatu keadaan jika masing-masing itu punya amanah. Jadi sifat amanah ini penting. Oleh karena itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW sebelum diutus, ya, sebagai Rasul, terkenal mempunyai sifat amanah, sehingga dia dijuluki Amin. Orang yang amanah, Amin, as-sadiqul amin, jujur dan amanah. Ini dua sifat seorang pemimpin. Ya, jujur dan amanah. Kalau pemimpin tidak mempunyai dua sifat ini, tidak berhak untuk menjadi pemimpin, dan bahaya. Ya, bisa menggondol uang rakyatnya nanti. Dan seperti terjadi di beberapa negeri, rakyatnya miskin karena uangnya digondol sama siapa? Pemimpinnya. Tidak ada amanah. Ya, mana yang amanah pada zaman sekarang ini, hadirin sekalian? Ya, kalau kita berbicara antara muslim saja itu seperti itu.
terus bisa menang bagaimana? Ya, padahal Muslim tapi tidak amanah. Akidahnya baik, akidahnya Masya Allah ahlu sunnah wal jamaah, tapi dalam muamalah menipu. Ya, dalam masalah uang tidak bagus. Seharusnya kalau orang sudah belajar akidah, justru akhlaknya baik. Tapi akidah hanya dipakai sebagai ilmu saja, keilmuan. Tapi kenyataannya sama sekali jauh daripada nilai-nilai akidah. Ya, tidak amanah, korupsi, susah kalau ditagih, susah. Ya, tidak membantu. Mana akidah? Nilai akidah ini mana? Nah, seperti itulah permasalahan ini, hadirin sekalian. Jadi di sini ada hukum-hukum yang berkaitan dengan wadiah. Ya, dikatakan di sini yang pertama wadiah, titipan adalah amanah. Ya, amanah di tangan pihak pemegang titipan. Dia tidak bertanggung jawab atasnya selama tidak melalaikannya. Jadi misalnya barangnya rusak, dititipi orang, barangnya rusak, dia enggak bertanggung jawab. Karena dia sudah menjaga, dia tidak lalai, sudah menjaga, rusak atau hilang, tidak bertanggung jawab. Ya, apalagi kan enggak ada upah. Dia menjaga dengan baik sudah. Ya, tapi kemudian rusak, enggak bertanggung jawab. Hadirin sekalian. Kecuali kalau dia sengaja dia lalai tidak menjaganya. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan wadiah. Ya, karena suatu amanat ini sama dengan amanat-amanat yang lainnya. Jadi orang yang dipercaya tidak bertanggung jawab bila tidak melakukan pelanggaran. Selama dia tidak merusak barang, dia sudah menjaga, rusak atau hilang, ya sudah, dia berusaha untuk mencari, enggak ketemu, ya sudah. Tidak ada tanggung jawab bagi dia. Karena Rasulullah SAW bersabda, la dhamana ala mu'taman. Tidak ada kewajiban bertanggung jawab atas pihak yang dipercaya, itu menjaga barang titipan. Selama dia sudah menjaga, dan pemilik barang harus maklum masalah ini. Ya, harus apa? Maklum, harus mengerti. Tidak boleh mengatakan kamu harus bertanggung jawab. Ya, kamu harus bertanggung jawab. Saya sudah bertanggung jawab, tapi hilang, ya kan? Rusak atau tertimpa apa, rusak begitu. Di luar kendali. Nah, ini tidak dituntut dia itu. Dalam sisi agama. Ya, enggak tahu kalau sistem hukum apa? Positif yang ada sekarang ini. Hadirin sekalian. Kemudian yang kedua adalah bila pemegang titipan melakukan pelanggaran pada barang titipan, lalai dalam menjaganya, maka dia bertanggung jawab bila harta itu rusak. Hadirin sekalian, dia dititipi barang, ya, tapi dia lalai tidak menjaganya sampai barang itu baru rusak, maka dia bertanggung jawab untuk mengganti. Untuk apa? Mengganti. Jadi ini hukum-hukum Islam ini dipakai oleh masyarakat Barat. Hadirin sekalian, hukum-hukum Islam ini sebagian dipakai. Ya, sebetulnya yang mengajarkan seperti ini, masalah muamalah bisnis, itu Islam. Hanya saja mereka membumbui hal-hal yang haram. Bukan orang Barat mengajarkan kita, tidak. Mereka belajar dari Islam. Ya. Kemudian yang ketiga, pihak pemegang titipan wajib menjaga barang titipan di tempat terjaga untuk menurut kebiasaan umum, ya, urf. Kalau udah dititipi uang misalnya atau barang, ditaruh di tempat yang memang menurut umum layak. Taruh di lemari, taruh di brankas, taruh di kamar, dikunci. Itu menurut kebiasaan. Tidak boleh dititipi barang taruh di jalan, di pinggir jalan, sehingga dicuri. Ya. Atau taruh di lemari tapi enggak dikunci. Uang
ditaruh di mana meja makan, seperti itu. Nah ini di luar kebiasaan masyarakat. Barang-barang berharga ditaruh pada tempatnya. Menurut uruf kebiasaan masyarakat umum harus seperti itu. Sehingga kalau itu rusak, hilang, dia nggak bertanggung jawab. Sudah saya kunci kok, ya kan? Paham ya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Tapi kalau ditaruh di jalan atau taruh di mana ya, di atas apa begitu ya, hilang, ya salah sendiri. Dia bertanggung jawab. Barang berharga ditaruh di tempat yang berharga, ya, berangkas atau yang lainnya, hadirin sekalian. Kemudian berikutnya, pihak pemegang titipan boleh menyerahkan barang titipan itu kepada pihak yang biasa menjaga hartanya menurut kebiasaan, seperti istri, budak, pelayan, dan penjaganya. Bila barang titipan rusak di tangan mereka tanpa ada pelanggaran kelalaian, maka tidak ada tanggung jawab atas mereka. Maksudnya di sini adalah pihak ya yang dititipi itu boleh meneruskan barang agar dipegang oleh siapa? Istrinya atau anaknya yang ngerti, anaknya sudah besar, atau budaknya, pelayannya, nanti disimpan. Misalnya bapak diberi titipan barang, sama bapak diberikan ke istrinya atau anaknya ke pelayannya, ngerti. Oh taruh di mana, ngerti itu. Ya, selama itu menaruhnya baik, kalau ada sesuatu nggak dituntut, anaknya, istrinya, pelayannya nggak dituntut. Ya, itu boleh. Kita dititipi barang, kemudian barang kita titipkan kepada orang yang kita percayai, anak atau apa gitu ya, yang ngerti keadaan rumah kita. Anak kita ngerti kalau taruh barang di mana, ngerti. Itu nggak ada masalah. Seperti Nabi SAW, ya, dititipi orang banyak. Dulu sebelum diangkat sebagai Rasul, Nabi ini dititipi orang banyak. Sebelum orang safar ke Syam, mereka nitip barang. Ya Muhammad, titip barang. Ya, titip barang berharga. Bisa uang, bisa barang-barang emas, bisa. Hadirin sekalian, banyak orang begitu. Karena mereka percaya kepada Muhammad ini yang jujur ini, tidak percaya kepada yang lain. Sehingga rumah Nabi Muhammad ini banyak barang, titipan orang. Dan Nabi tidak mengambil upah itu, tidak. Hadirin sekalian, namanya wadiah. Kalau mengambil upah itu namanya utang, qard. Paham ya? Karena gitu ya. Bisa kita pakai ini barang ini. Itu utang, transaksi utang itu dititipi barang bisa kita pakai dan kita ngasih uang kepada yang punya barang. Itu namanya qard, titipan. Tapi kalau kalau titipan itu bukan qard, bukan utang. Kita tidak mendapatkan apa-apa, kita membantu saja. Titip sama saya silakan, saya jaga dengan baik. Ini saya kasihkan ke istri saya agar dijaga, tidak apa-apa. Nabi Muhammad itu begitu, titipkan kepada Ummu Aiman. Barang-barang kepada Ummu Aiman. Ummu Aiman ini seorang wanita budak yang ikut orang tua Nabi. Ya, sampai Nabi besar, Ummu Aiman masih ada. Hadirin sekalian, itu barang-barang yang titipan orang itu sama Nabi ditaruh di Ummu Aiman. Ummu Aiman menjaganya dengan baik. Ketika Nabi hijrah, Nabi dibenci oleh masyarakat Quraisy karena dia seorang Rasul, diangkat sebagai Rasul, menyampaikan wahyu yang ajarannya tidak sepaham dengan orang Quraisy. Orang Quraisy mulai memusuhi Nabi. Bahkan puncaknya ingin membunuh Nabi, menghabisi Nabi. Ya, maka Nabi waktu dikepung rumahnya itu ngomong sama Ali, ya Ali, ini barang-barang orang lain itu banyak di rumahnya Ummu Aiman. Ya, menitipkan kepadaku, aku berikan kepada Ummu Aiman. Ya, maka kembalikan. Jadi barang titipkan Rasulullah ke Ummu Aiman, yang mengembalikan siapa? Ali. Ali kembalikan, ini barangnya fulan, barangnya fulan, barangnya fulan. Lihat Rasulullah SAW mau dibunuh, ya hadirin sekalian,
tapi tetap barangnya orang dikembalikan. Padahal dibenci Nabi itu. Kalau bahasa kita sekarang ya, ini orang nyakiti hati saya, barangnya di saya, nggak mau saya kembalikan, biar aja. Ya saya ambil, saya bawa. Karena dia tidak baik sama saya. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Bukan barangnya dia. Di sini menunjukkan bahwa apa yang diperjuangkan oleh Nabi bukan hawa nafsu. Hadirin sekalian, bukan hawa nafsu. Ini barangnya orang yang, ya Ali, saya akan pergi ke Madinah. Saya tidak mungkin bawa barang ini bukan barang saya. Di Ummu Aiman ini, tolong kembalikan ke fulan, ke fulan, ke fulan. Ya, jadi itu boleh. Hadirin sekalian, kita titipi orang wadiah, kemudian kita berikan kepada siapa? Istri, anak untuk menjaga barang itu. Itu boleh. Kalau rusak barang itu nggak disengaja, sama istrinya dipegang, ditaruh di lemari, rusak barang itu, maka istri tidak dimintai pertanggungjawaban. Karena dia sudah apa? Menjaga dengan baik. Jadi di sini ada beberapa poin yang perlu konsentrasi Bapak Ibu, karena ini masalah fikih. Ya. Agar kita ini betul-betul amanah. Ya, amanah. Selama tidak bersalah, sudah menjaga, barang rusak sendiri, ya sudah. Tiba-tiba uang itu dimakan rayap misalnya. Enggak tahu. Yang jelas waktu dimasukkan ke berangkas, berangkasnya bersih. Ya kan? Berangkasnya apa? Bersih. Ya. Dia sudah bertanggung jawab, tiba-tiba beberapa hari dimakan apa? Rayap, habis itu uang itu, uang dolar lagi. Ya, kita punya teman seperti itu. Uang dolar mungkin takut apa gitu ya, ditaruh, dia bawa tanah itu, dikasih dibuat apa namanya, ubin gitu ya, tutupi ubin. Ya, bawa dolar dari Amerika. Jarang jarang dilihat. Tiba-tiba hancur itu uang dolar itu. Nggak tahu mungkin kelembapannya atau apa. Uang kertas itu apa? Hancur. Ya, nangis dia, dolar, hadirin sekalian. Seperti itu. Ya, itu milik pribadi ya, nggak ada masalah. Kemudian Bapak Ibu dikatakan di sini, pihak pemegang titipan tidak boleh menyerahkan barang titipan kepada orang lain tanpa uzur. Ya, jadi barang ini dititipi, barang dititipkan kepada bapak, barangnya orang dititipkan kepada bapak, bapak menerima. Kemudian bapak menyerahkan kepada orang lain, tidak boleh. Apalagi orang lain itu nggak bertanggung jawab. Kalau anak istri masih tanggungan kita kan, tapi orang lain, sohib atau siapa, tolong ya akhi, ini barangnya sohib anak, pegang, tidak boleh begitu. Ya. Kecuali ada uzur. Ada uzur. Dia mau safar, saya mau ke Jakarta, tolong titip. Karena Anda saya percaya, ini barangnya orang lain, titipan orang lain. Saya mau ke Jakarta, tolong pegang ini. Kalau ada sesuatu misalnya saya mati, ya berikan ke orang itu. Nah, itu hal yang boleh karena darurat. Tapi pilih-pilih orang. Jangan sampai orang yang nggak amanah, kata orang ini kebetulan ini saya ambil nanti. Yang gitu. Zaman sekarang, hadirin sekalian, harus hati-hati. Ya. Jadi kalau barang itu rusak sudah dijaga juga tidak bertanggung jawab orang yang dititipi tadi itu. Ya, kecuali kalau melalaikannya. Kemudian berikutnya, bila pihak pemegang titipan mengkhawatirkan barang titipannya itu ada sesuatu, dia mau safar, lebih baik dikembalikan. Ngomong saja, ya akhi, udah seminggu barangmu di saya, belum kamu ambil. Nah, saya ini mau pergi ke Jakarta, ke luar kota, udah saya kembalikan barangmu. Saya khawatir kalau di rumah hilang, ya kan? Saya kembalikan, itu paling bagus. Hadirin sekalian,
paling bagus, ya. Atau dia membawa barangnya, titipan itu dalam perjalanan dibawa. Titipan orang itu dibawa barangnya, paham ya? Dalam apa safar supaya lebih aman lagi. Misalnya emas, daripada saya saya taruh di rumah, saya bawa aja sekalian. Khawatir nanti hilang barangnya orang. Lihat, Islam mengajarkan akhlak sampai seperti ini. Hadirin sekalian, karena nanti ada tuntutan di hari kiamat itu, hati-hati. Hati-hati masalah muamalah sama manusia, masalah barang ini. Jangan sampai seseorang merugikan orang lain, mengambil barang orang lain, mengambil tanah yang tidak hak bagi dia. Ya, merasa dia itu kuat, tanahnya orang betul sudah dipeta, tapi dilaporkan kemana bagian pertanahan, tanahnya itu lebih lebar daripada tanah tetangganya, padahal ngambil itu tanpa sepengetahuan. Ketika ngukur itu, mengambil tanahnya orang lain sejengkal aja, dosanya besar, dosanya mengerikan. Mengambil tanahnya orang sejengkal saja, apalagi merebut, nggak peduli sudah, nggak kenal dosa, nggak kenal ini, ngeri. Hadirin sekalian, ya kok sampai seperti ini? Ada nggak orang-orang seperti itu sekarang ini? Banyak. Padahal juga ngerti agama loh, nggak peduli, ngambil tanahnya orang lain. Bayangkan, ya luar biasa ini. Itu akan ditenggelamkan oleh Allah ke dasar bumi, disuruh mekul bumi itu sejengkal saja, kata Nabi, sejengkal. Apalagi berapa meter, apalagi rumah diambil tanpa hak, rumahnya orang. Ya, tidak malu. Hadirin sekalian, lebih baik orang itu ngontrak, yang penting sudah dia enggak kepanasan sampai dia mati, enggak ada masalah. Yang penting tidak bermuamalah haram. Tidak bermuamalah apa? Haram. Ya. Nah, ini akidah sebetulnya. Ada kaitannya dengan akidah. Tapi ada orang itu belajar akidah, pintar akidahnya, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah begini-begini, tapi muamalahnya, ya muamalahnya tidak baik. Hadirin sekalian, percuma. Banyak terjadi di teman-teman kita. Ya, kalau utang tidak mau bayar, dititipi barang, diambil, tidak dikembalikan. Ya, nah ini yang terjadi, hadirin sekalian. Jadi kita boleh menitipkan barang orang lain kepada orang yang kita yakini bisa amanah. Tadi itu seperti Rasulullah, dititipi barang orang, barangnya dititipkan kepada Ummu Aiman, boleh seperti itu. Atau dia menitipkan kepada hakim, pemerintah yang dipercaya, box amanah, apa itu? Box amanah, ya kan? Di apa? Box amanah istilahnya seperti itu, titipan-titipan. Ya, apa namanya itu? Iya, bisa juga safety box, bisa. Ya, lebih aman seperti itu. Zaman sekarang dititip seperti itu lebih aman, ya lebih baik, hadirin sekalian. Seperti Nabi SAW melakukan. Atau juga misalnya pihak pemegang titipan itu, yang dititipi itu sakit, ya khawatir dia mati, sementara banyak barang titipan, maka dia memulangkan barang titipan tersebut kepada pemiliknya, itu lebih baik. Bila tidak mungkin, menitipkan kepada siapa saja yang dipercayai. Hadirin sekalian, ini amanah. Kita teringat dengan sabda Nabi. Nabi pernah menceritakan kepada kita, ada orang anak muda butuh uang, ya pinjem sama seorang bapak 1.000 dinar. Dinar itu apa? Emas. Ya, pemuda ini rumahnya jauh di seberang lautan. Hadirin sekalian, bapak ini bertanya, mana jaminanmu? Apa jaminanmu? Allah. Biasanya orang itu kalau utang jaminannya apa? Rumah, sepeda motor, apa itu. Allah, kalau bapak ingin pinjam ya sudah, tidak apa-apa. Kalau enggak ya tidak apa-apa.
Saya nggak punya jaminan kecuali Allah. Dilihat sama bapak ini, raut mukanya pemuda jujur. Dibaca sama bapak ini, ya sudah, dipinjami 1.000 dinar. Kapan kamu kembalikan? Ya hari ini nanti atau bulan ini nanti gitu. Sudah selesai. Pemuda ini membawa uang 1.000 dinar, pergi menaiki perahu, nyebrang lautan, wis hilang sudah. Ya. Bapak ini kurang beberapa hari jatuh tempo melihat di lautan sambil bawa kayu apa itu, cari kayu. Mana pemuda kok nggak muncul-muncul? Kok nggak apa? Muncul-muncul. Ya dia husnudzon saja. Ya, dia teringat bagaimana ketika diminta jaminan, jaminanku Allah. Mana jaminanmu? Jaminanku Allah. Seperti bapak datang ke bank pinjam uang. Jaminanmu apa? Kata pegawai bank, Allah. Dikasih enggak kira-kira? Seperti itu. Akhirnya kurang 1 hari, ya kan? Enggak datang pemuda ini. Nah pemuda itu di seberang sana, hadirin sekalian, sudah siap. Enggak taunya sudah siap. Dia sudah menyiapkan uang 1.000 dinar untuk apa? Dikembalikan. Tapi enggak ada perahu, enggak ada kapal. Pemuda ini jujur. Bukan dia nggak bayar utang. Nggak ada kapal, tiap hari nggak ada kapal, sampai mau tiba waktunya itu. Akhirnya dia mengatakan, ya Allah, saya pinjam uang ini kepada seseorang, kepada bapak waktu itu. Ketika dia tanya tentang jaminan, aku katakan kamu ya Allah jaminanku. Sekarang sudah waktunya, sudah hari hanya, ya kok nggak ada kapal? Maka aku punya ide ya Allah, jagalah uangnya ini. Akhirnya ada balok kayu dilubangi, ditaruh di situ uangnya, ditutupi sama kayu lagi, dikintirkan kemana? Laut. Tapi jangan ditiru ya. Ya, orang ini jujur hadirin sekalian, sudah. Ya. Akhirnya beberapa bulan datang pemuda ini ke mana? Ke orang tadi itu, minta maaf. Saya Pak minta maaf katanya. Ketika jatuh tempo tidak ada kapal. Saya sebelum sudah cari kapal, tidak ada. Ya maaf, saya taruh uang itu di balok. Jangan khawatir nak, balokmu sudah saya temukan katanya. Nggak taunya bapak ini ketika mencari kayu di pinggir laut, temu balok itu. Ketika dipecah, keluar uang dan surat wasiat itu. Siapa yang mengantarkan ini? Allah. Kejujuran hadirin sekalian. Sudah rezekinya nggak akan kemana-mana kata orang sekarang ini. Ya, sudah rezekinya. Lihat barang titipan dikembalikan. Enak kalau gini hadirin sekalian. Tidak ada masalah. Yang ada masalah itu kalau tidak amanah, sehingga ribut di pengadilan, saling tuntut menuntut, seperti zaman sekarang tidak ada amanah. Ya bahkan ada pembantu disuruh karena dia sudah bertahun-tahun dipercaya sama pegawainya, ya sama tuannya, maksudnya tuan rumahnya, sampai disuruh membayar pajak rumah. Enggak tahu pembantu ini pinter. Ya dirubah itu kepemilikan itu. Rumah itu akhirnya menjadi pemilik siapa? Pembantu. Dirubah sama di pemilik sana kantor kepemilikan kantor tanah itu. Kerjasama sama pegawai pertanahan disogok. Bayangkan. Sehingga anaknya kaget, loh, kok menjadi pemilik? Pembantu ini kok memiliki rumah, suratnya atas nama. Akhirnya masuk ranah pengadilan, ketahuan. Hadirin sekalian, ketahuan. Nah ini yang terjadi hari ini. Mana yang amanah sekarang ini? Mana amanah? Katanya Muslim, kok mencuri seperti itu, merampok. Ya. Nah ini bahaya. Pentingnya amanah hadirin sekalian. Bila barang titipan itu berbentuk hewan kendaraan, ya, maka pihak pemegang titipan wajib merumputkannya, memberinya makan dan minum. Tidak boleh dia meremehkan sampai mati. Titipi kambing, wajib
harus apa? Ngasih rumput, ngasih makanan, titipi sapi, wajib karena itu hewan. Tidak boleh hadirin sekalian. Setiap yang bernyawa itu harus dihargai, walaupun binatang. Kita dapat pahala. Kalau Anda tidak mau, ya sudah jangan terima itu kambing. Kalau Anda mau, Anda tahu terus makannya bagaimana? Nah itu yang bagus. Saya nggak punya uang untuk memberikan makan, ya sudah saya kasih makan. Maka Anda wajib memberikan makanan kambing. Kalau Anda menerima saja, nggak ngomong makannya gimana, tetap Anda harus bertanggung jawab. Tidak boleh sampai dia mati. Anda harus mengasih makan sendiri. Salah sendiri Anda tidak mengatakan di awal, asal menerima saja. Nih saya titip kambing 10. Oh ya, tidak apa-apa, alhamdulillah. Habis itu orangnya pergi, mikir dia, loh makannya ya apa nanti? Ya salah sendiri kamu. Jadi disuruh kita berpikir dengan jernih hadirin sekalian. Tidak boleh dibiarkan mengatakan, oh karena nggak dikasih uang makan ya sudah saya biarkan sampai mati. Dosa dia. Mati dia bertanggung jawab. Harus mengganti nanti. Kecuali kalau dia memang baik. Nggak ada masalah, kamu nggak usah apa? Beri uang makan untuk kambing ini. Sudah saya belikan sendiri. Saya bantu kamu aja. Itu lebih bagus lagi. Ada nggak orang seperti itu sekarang? Ada banyak hadirin sekalian. Sudah karena mungkin saudara, mungkin sahabat, sudah nggak usah, kamu nggak usah mikir itu. Ya, udah pergi aja kamu. Saya jaga kambing-kambingmu, saya jaga, saya kasih makan. Kamu tidak usah apa? Ngasih upah bila iwat. Ya, pengganti tidak usah. Kemudian hadirin sekalian, pihak pemegang barang titipan adalah orang yang dipercaya dan kata-kata diterima. Manakala dia berkata, ya nanti dikembalikan juga dikembalikan. Kalau memang rusak bisa dipercaya. Sumpahnya begitu juga dia bersumpah wallahi, ya dipercaya oleh pemilik barang. Seharusnya seperti itu. Kitanya juga yang punya barang jangan asal-asalan. Makanya titip barang kepada orang yang memang kata-katanya dipercaya. Jangan titip barang kepada orang yang terkenal dusta. Ya terkenal apa? Dusta, jangan. Nanti susah hadirin sekalian. Jangankan barang, masalah ucapan aja harus dilihat. Orang ini dusta apa enggak? Ya. Kemudian di antara bentuk wadi'ah titipan ya modern sekarang ini hadirin sekalian bank. Ada orang menitipkan uang ke bank. Seharusnya dijaga sama bank kan ya. Memang dijaga. Ya, tapi masalah dipakai sama bank. Dipakai sama bank dan kita dapat bunga. Ini namanya bukan wadi'ah, namanya qard. Namanya apa? Qardun, dain, utang. Istilahnya menabung. Kita menabung ke bank, ya kan? Menabung apa aja? Mau menabung biasa, menabung untuk haji, kan gitu ya sekarang ya. Menabung untuk apa? Haji. Namanya menabung itu wadi'ah titipan. Hadirin sekalian, suatu waktu kita ambil. Boleh enggak dipakai itu? Uang itu? Enggak boleh. Tapi kenyataannya dipakai sama siapa? Bank, uang kita. Berarti statusnya itu berubah menjadi dain. Bank ngasih kita bunga. Semakin banyak uang yang kita titipkan kepada bank, semakin banyak kita dapat apa? Bunga. Ini tidak boleh, ini riba. Ya, ini apa? Riba. Cuma banyak orang tidak faham sekarang ini, hadirin sekalian. Ya, tidak faham bahwa ini riba. Padahal itu dilarang. Terus bagaimana orang dapat riba dari bank? Ada sebagian ulama mengatakan ya ambil aja ribanya. Tapi jangan dimakan. Keluarga Anda jangan makan uang riba itu, bunga itu. Ya. Bagaimana caranya? Disuruh untuk mengeluarkan hal-hal yang berbau sosial,
untuk pembangunan WC umum misalnya, jembatan, jalan-jalan, berikan ke tukang yang membangun itu. Tidak apa-apa itu. Dari uang apa? Riba, bunga. Dulu bahasanya riba, sekarang diganti bunga. Ya, supaya lebih cantik. Bunganya tidak apa-apa, ringan kok. Bunganya ini, ya, hadirin sekalian. Nah itu yang terjadi hari ini. Karena tadi itu dibuat memang tidak aman. Kalau uangmu titipkan kepada orang nggak aman, digondol, siapa yang tanggung jawab? Kalau bank kan aman, yang menjamin negara. Alasannya begitu. Tapi masalahnya pakai riba, pakai iwat, pakai upah. Ya kalau kita utang juga begitu, harus pakai bunga. Kita dikenakan bunga. Kalau kita titip barang kita dapat bunga juga. Seperti itu. Ini yang tidak boleh dalam Islam. Dan ini pelanggaran berat. Masalah riba ini pelanggaran berat, bukan pelanggaran ringan. Sampai Allah SWT mengumumkan perang kepada orang yang urusan riba ini. Perang. Tidak ada ayat yang memang pelanggaran itu diajak perang sama Allah kecuali riba ini. Umumkan perang kepada Allah. Ya, orang yang makan riba ini perang sama Allah ya kalah. Walaupun yang perang itu Rusia punya senjata nuklir, Amerika pakai nuklir. Kalau perang sama Allah ya habis. Hadirin sekalian. Allah cukup manggil Jibril, teriak, wis mati kabeh orang. Hanya teriak saja itu, satu teriakan. Hadirin sekalian. Belum bergerak itu, apalagi bergerak malaikat Jibril. Siapa yang menentang Allah? Pasti kalah. Nah ini ancaman serius ya. Ya terus bagaimana kita menghadapi masa-masa sekarang ini? Ya hadirin sekalian, kita kembali kepada masing-masing. Bertakwa semampunya. Bertakwa semampunya. Ada hal-hal di negeri kita yang tidak Islami, ya semampunya kita menasihati, menghindarkan diri, semampunya. Ya kita tidak bisa semuanya, itu susah. Ya uang kita misalnya mau nggak mau taruh di bank, ya kan? Gitu taruh di bank. Tapi kita berusaha untuk tidak riba. Bagaimana caranya? Kalau dikasih tadi itu ya sudah dikasih, tapi jangan dimakan. Kadang uang kita di bank itu jangan semuanya Anda makan, Anda gunakan. Karena itu ada juga yang riba, pemberian dari bank riba itu Anda harus tahu. Anda berikan ke orang-orang yang tidak mampu. Itu maksimal seperti itu. Hadirin sekalian. Lihat kemungkaran-kemungkaran di negeri kita tidak semuanya mampu merubahnya. Terlalu banyak. Bahkan Nabi mengatakan sayati ala nasi zaman la yubal mar'u min aina akhadha malahu. Akan datang suatu zaman manusia tidak peduli lagi dari mana dia mengambil harta. Dari halal maupun haram tidak peduli sudah. Ya, kita tidak bisa menasihati semuanya itu. Yang kita nasihati yang semampunya kita nasihati. Yang lainnya kita serahkan kepada Allah. Makanya ada pendidikan. Banyak pesantren-pesantren itu agar masyarakat belajar pendidikan Islam. Banyaknya pesantren semakin bagus. Harus dari pendidikan, dirubah masyarakat dari pendidikan, ini penting. Tasfiyah wa tarbiyah. Ya, agar punya sifat amanah. Tapi tadi itu terkadang pesantren dijelekkan nama baiknya. Ya karena salah sendiri. Ya kan pesantren enggak taunya pengasuhnya melecehkan kan gitu. Rusak nama pesantren. Sekarang ini begitu. Karena satu peristiwa ini ribuan pesantren seakan-akan sudah buruk semuanya. Hati-hati kalau anakmu di pesantren kayak gini loh. Ya, padahal di sekolah-sekolah umum banyak kayak gini nih banyak. Enggak hanya di pesantren. Memang orang-orang di luar Islam ingin menghancurkan nama pesantren. Percuma kalau pesantren, hati-hati anakmu nanti jadi kurban pelecehan. Ya. Karena tadi itu hadirin sekalian. Ya, lihat pesantrennya. Kadang pesantren kiainya itu kayak merasa sudah tingkatnya tinggi, enggak usah sholat lagi.
ya pengasuhnya itu ada keyakinan seperti itu, nggak sholat sudah. Santrinya disuruh sholat tapi dia nggak apa? Nggak sholat karena dia sudah tinggi makomnya. Kan gitu, makomnya sudah tinggi. Ini ngawur sudah. Kadang-kadang setelah Jumatan sholat lagi 4 rakaat duhur. Disuruh santrinya sholat 4 rakaat duhur. Padahal sudah sholat apa? Jumat. Jadi tidak harus pesantren seperti itu. Nah itulah hadirin sekalian kita bicara wadi'ah ya. Jadi harus paham apa itu wadi'ah. Wadi'ah itu tanpa upah, kita titip tanpa upah sebetulnya. Yang dititipi menolong, ya mencari pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kalau dia amanah bagus ya dapat pahala. Kalau dia tidak mampu, khawatir barangnya rusak ya jangan diambil. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya itlafat secara ringkas saja. Jadi itlafat itu artinya merusak, menghilangkan barang orang lain secara zalim. Namanya itlaf. Ya, talaf. Ya, atau mengakui barangnya orang lain tanpa benar. Maka barang siapa yang melakukan ini, tentunya ini adalah suatu kezaliman. Ya, apalagi menyebabkan rusaknya harta orang lain tanpa izin, membuka talinya, membuka ini barang-barang berharga, dia harus mengganti. Ya, harus apa? Mengganti, merusak. Ada kewajiban untuk mengganti. Makanya kalau barang berharga lihat aja, jangan dipegang-pegang. Nanti jatuh atau tempatnya kan bagus, rusak. Akhirnya harganya turun, ya kan? Dia bertanggung jawab itu yang megang itu. Ini masuk juga hukum itlaf, merusak. Sampai situ diatur dalam Islam, hadirin sekalian. Ya, kecuali pemiliknya mengatakan boleh saya pegang, boleh. Kalau rusak bagaimana? Nggak ada masalah, saya tanggung, ya sudah. Tapi pemilik barang tidak menanggung. Anda pegang-pegang sampai apa rusak, atau anaknya yang kecil megang rusak, dia harus mengganti. Terjadi sering di supermarket itu, sampai mengganti belasan juta, puluhan juta. Anaknya yang megang rusak. Hadirin sekalian, ketika rusak sehingga harganya turun, juga tidak boleh seperti itu. Dia harus bertanggung jawab. Apalagi mengambilnya, merusaknya, menghilangkannya, ini tidak boleh. Ya. Kemudian bila masalah ternak ya, memiliki ternak, maka dia wajib menjaga di malam hari. Karena bisa jadi waktu malam hari itu binatangnya keluar merusak tanaman orang lain, maka dia harus bertanggung jawab. Kalau harta ya punya kewajiban menjaga di siang hari. Hadirin sekalian, sehingga misalnya sawah ya dirusak oleh orang atau oleh hewan, pemilik hewan, dia harus bertanggung jawab. Ya, sama seperti kita menjaga nyawa orang muslim. Jadi harus kita jaga, tidak boleh melanggarnya. Ya, kemudian dikatakan di sini sa'il, penyergap baik dari kalangan manusia atau hewan, bila tidak bisa dilawan kecuali dengan membunuhnya, lalu yang diserang membunuhnya, maka tidak ada tanggung jawab atasnya karena dia membunuh dalam rangka membela diri. Misalnya ada pembegal ya, kita bawa barang dibegal, kita melawan, yang begal mati, kita enggak bertanggung jawab dalam hal ini. Karena kita membela apa? Harta. Bahkan kalau kita mati pun dikatakan mati apa? Syahid. Ada dalam istilah Islam itu syuhada biduni qital. Orang-orang yang dipastikan mati syahid tapi tanpa peperangan. Ya, mempertahankan harta dari serangan maling atau apa? Perampok. Ya, kita mati, kita syahid. Orang yang tenggelam, orang yang keambrukan bangunan, orang yang sakit perut sampai mati, itu syahid juga. Seperti ibu melahirkan kan sakit ya perutnya, kemudian mati, syahid itu. Hadirin sekalian. Jadi ini orang yang
dikatakan syahid tapi tanpa apa perangan, kena wabah, itu dikatakan apa syahid. Cuma kata para ulama ya beda pahalanya orang syahid di medan peperangan dengan orang yang syahid selain apa peperangan, tapi tetap namanya syahid. Seperti itu. Ya dalam hukum Islam membela diri ya sampai perampoknya itu mati kita nggak dituntut. Nggak tahu kalau di negeri ini dituntut enggak? Ya, kamu itu bukan petugas keamanan, tetap kamu di penjara. Kenapa kamu nggak manggil apa polisi? Ya, bang, apa namanya malam hari, manggil polisi ya, bang dia nyerang kita, kan begitu ya? Alasannya susah di sini, hadirin sekalian. Apalagi malingnya orang berada, tuntut kita, keluarganya menuntut. Kenapa kamu membunuh? Ya, kok nggak melukai saja? Serba salah. Kalau dalam Islam namanya perampok menyerang kan? Kalau kita nggak bela kita mati, atau kita yang bunuh, kan begitu ya? Nah itu Bapak Ibu, jadi tidak ada tuntutan dalam hal ini. Tapi Bapak Ibu demikian, mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan ini bermanfaat ya. Terakhir, boleh nggak merusak hal-hal yang diharamkan seperti alat-alat permainan, salib, bejana-bejana khomer, buku-buku kesesatan, bid'ah, kaset-kaset majalah porno, itu boleh dirusak dan tidak bertanggung jawab yang merusak itu. Ya, dalam hukum asalnya seperti itu, ya kan. Tapi lebih baik katanya buku di sini kalau bisa bekerja sama sama pemerintah supaya tidak ada semena-mena atau kezaliman. Masalahnya ada undang-undang juga, tidak boleh asal merusak, walaupun itu majelis khomer. Akhirnya semau-maunya akhirnya, kecuali harus ikut serta di situ apa? Polisi, dan itu yang lebih baik. Paham ya? Asalnya sih boleh, cuma banyak peraturan, maka kita ikuti peraturan yang ada. Ini juga mengkritik berbagai ormas yang kemudian tiba-tiba apa? Merusak ya tempat-tempat yang haram. Ya, gitu. Tapi lebih baik tadi itu kalau bisa sama melibatkan apa? Petugas keamanan. Begitulah Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan, kami dahulukan ibu-ibu atau akhwat kalau ada pertanyaan. Ya, ibu-ibu atau para akhwat kalau ada yang tanya tentang masalah ini, silahkan Bapak Ibu. Sebentar, ibu-ibu dulu ada. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada nyerobot tanah ya. Itu bagaimana kami nyerobot tanah negara? Contohnya yang enteng-enteng aja, kita membuat garasi yang nyerobot tanahnya negara itu yang sampai menjorok ke pagar, di luar pagar. Itu apa termasuk menyerobot itu? Terus yang kedua, masalah titipan. Kalau misalnya, ayo kamu titip ke saya nanti tak jaga. Kalau rusak tak perbaiki. Kalau hilang tak ganti, tapi saya kasih ongkos. Itu bagaimana? Yang pertama, apa namanya, Bapak tidak boleh menyerobot. Ini ada bab khusus setelah ini namanya ghasab itu. Menyerobot, mengambil tanah yang bukan miliknya, baik itu milik orang, milik organisasi, apalagi milik negara. Di beberapa negara itu pelanggaran berat, ya, tidak boleh. Ya, apalagi pemerintah di sini misalnya di Jakarta tidak boleh punya mobil kecuali ada apa garasi begitu ya.
Kecuali negara membuat undang-undang boleh parkir jalan-jalan boleh. Kalau nggak punya apa garasi, selama ada tempat nggak mengganggu yang lain. Perlu peraturan seperti itu. Ya. Kemudian bikin garasi sampai melebihi daripada batas tanah juga tidak boleh secara hukum. Ya, tidak boleh. Kalau mobilnya tabrak, nggak salah yang nabrak. Nggak salah yang apa? Yang nabrak. Karena kelebihan tanahnya sudah kelihatan, kan gitu ya. Bukan tanahnya, tanah umum, nggak boleh. Ya, bahkan parkir pun kalau mengganggu kita harus singkirkan mobil kita. Mengganggu jalan orang lain. Harus cepat-cepat kita singkirkan, kita siap-siap menyingkirkan, memberikan jalan ke orang lain. Ya. Kalau ditabrak pun ya nabrak nggak salah, karena itu jalan umum. Itu hukum dalam Islam, Pak, seperti itu. Paham ya? Ini Pak, itu yang nggak boleh apa termasuk berdosa juga ya? Iya, bisa berdosa, Pak. Bisa berdosa karena dia berlebihan itu. Bukan tanahnya. Masuk dalam bab ini juga. Nanti kita bahas secara lengkap hukum menyerobot. Mengambil tanah yang bukan apa? Miliknya. Seakan-akan dia akan tiap hari merasa bahwa itu adalah miliknya. Dia akan punya perasaan seperti itu kan? Gitu. Sehingga dia berhak untuk membuat parkir di situ, tambahan parkir. Ya, jadi harus hati-hati dalam masalah ini. Masalahnya adalah urusan RT RW. Kalau RT RW-nya membolehkan bagaimana? Karena RT-nya nggak berani misalnya. Ya tetap RT-nya juga salah, nggak menegur, kita juga salah, nggak harus ngikuti RT. Ini peraturan secara umum tidak boleh memang misalnya seperti itu. Ya banyak orang kan nekat sekarang mengambil apa? Tanah umum dibuat untuk parkir. Ya walaupun beberapa senti, bukan tanahnya tetap tidak boleh. Misal dia tidak mengakui, thayyib, hanya memakai saja. Ya, tapi sebetulnya mengganggu yang lain. Apalagi orang lewat begitu terganggu sehingga mobilnya belok gitu. Tetap mengganggu, tetap dosa itu. Cuma dosa ini kan bertingkat-tingkat ya. Apalagi kalau dia mengakui tanahnya padahal bukan apa? Tanahnya ini berat ini. Ya, dia memakai tanah orang lain tetapi tidak mengakui, tidak memiliki. Itu beda dosanya, Pak. Paham ya? Jadi dosanya juga bertingkat. Kemudian tadi itu titipan. Asal titipan itu wadiah, tidak pakai upah. Kalau pakai upah, khawatir itu berubah statusnya menjadi pinjam meminjam. Ya. Kecuali statusnya itu nanti Pak kita belajar sewa menyewa. Bapak buka titipan atau sewa menyewa ini kan gitu ya. Titipan mobil Bapak punya tanah disewakan untuk parkir mobil dan orang mobil membayar itu boleh sewa menyewa. Tapi titipan sebetulnya tidak ada upah. Ya, makanya kalau nggak mau jangan menerima. Istilah fikih tadi itu menitipkan barang dan yang dititipkan itu amanah dan tanpa upah. Itu aja. Paham ya? Karena Allah, murni menolong karena Allah. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali masalah kaki. Jadi bagaimana hukum kita memanfaatkan tanah orang lain atau saudara? Hanya itu tanam ini, tapi saudaranya itu nggak ngomong kalau ditanami, tapi saudara ini ngerti. Nah ketika di
didatangi tadi itu ditanya bagaimana panennya. Dia mengatakan wah panennya selalu gagal. Alam si penanya ini nggak membuat hak, hanya menanyakan bagaimana tanahnya itu. Nah ini bagaimana hukumnya yang seperti ini? Itu ya sekian. Ya kalau dia diam saja dan dia mengerti kalau tanahnya dipakai, ya berarti boleh. Paham ya? Boleh. Kalau dia tidak setuju, dia berhak untuk mencabut semua tanaman-tanaman itu. Mengosongkan tanah itu, tidak ditanami lagi. Itu dia punya hak itu. Tapi kalau dia diam aja, ya sudah. Berarti dia setuju. Dia tahu kok ditanami sama saudaranya. Tapi dia diam saja. Panen, dia tahu panen. Walaupun saudaranya mengatakan apa, rugi misalnya. Ya sudah. Dia setuju. Kalau dia setuju saudaranya itu panen ngasih ke dia, nggak ngasih ke dia, itu bukan urusan itu. Itu murni sedekah, paham ya? Sedekah. Karena tidak ada sewa menyewa di situ. Kalau menyewakan atau apa bagi hasil kan ada ya kesepakatan. Ini nggak ada bagi hasil. Berarti terserah. Saya mau ngasih ente, nggak masuk ente ya terserah. Karena ente sudah setuju. Dia mengharap pahala dari Allah aja yang punya tanah itu. Paham ya? Seperti itu. Kecuali misalnya tanahnya dipakai orang, tiba-tiba ditanami pisang, ditanami mangga, kaget yang milik tanah, tebang itu semuanya. Harus ditebang. Karena tidak ada kesetujuan dari pemilik apa tanah. Harus ikut ditebang, enggak peduli. Seperti itu. Boleh, punya hak itu. Tapi tadi itu dia setuju dalam rangka membantu mungkin saudaranya gitu, nggak apa-apa, bagus itu. Dia menunjukkan apa setuju. Apalagi dia melihat gitu, nggak ada tuntutan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada orang di kota itu kita sapi di keluarganya di desa. Akarnya yaitu nanti bagi hasil kalau sudah sapi itu besar. Ternyata setelah beberapa tahun itu sapinya itu dijual sama adiknya. Terus bilangnya pokoknya dijual untuk keperluan adiknya. Bagaimana itu? Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya Pak, ini masuk dalam kategori itlafat, merusak, ya, mengambil alih secara apa? Dolim, menjual barang yang bukan apa? Pemiliknya, dosa. Ya, bisa juga diartikan ghasab, mencuri barang orang lain. Ya, walaupun saudaranya, bukan miliknya dia, tidak boleh dosa itu. Ya, dia harus mengambil ridho saudaranya. Kamu ridho, barangmu saya curi, saya jual, ya wis, itu nggak apa-apa wis, ya sudah selesai. Tapi nggak ridho dosa itu, nggak boleh. Orang itu nggak ridho tapi Geruneng. nggak dikembalikan. Nggak ridho karena uangnya nggak dibagi gitu. Iya, dolim itu, dolim namanya. Nggak boleh Pak. Seorang muslimin ala syurutihim. Muslim itu sesuai dengan syaratnya, dengan apa? Akadnya. Harus dijalankan akadnya itu. Jadi akad ini penting sekali. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu. Ini menyelisih akad, tak boleh. Ya, seperti kita bahas kemarin, sewa menyewa toko, ya, disewa 2 tahun 100 juta. Sebelum 2 tahun baru 5 bulan sepi, dia minta dikembalikan uangnya. Boleh enggak seperti itu? Enggak boleh. Salah sendiri sudah. Sudah menyewa, sudah tamal akad, sudah selesai apa akad. Enggak boleh. Atau sewahkan, oper ke orang lain.
Ya, begitu tidak boleh, hadirin sekalian. Atau misalnya si penyewanya mengatakan, wah ramai tuku nih Ustaz, saya ambil alih wis. Saya kembalikan Mbah, sewahmu. Ya, setahun aja wis. Ini tak kasih 100, tidak boleh. Boleh dia menjual toko itu, pemilik toko, tapi dia tetap harus di situ sampai 2 tahun. Boleh menjual, boleh ke orang lain. Ya, walaupun ditempati boleh, tapi dia tidak boleh mengusir kecuali setelah apa? 2 tahun sesuai dengan akad. Harus begitu. Nah, boleh menyelisih apa? Akad. Kalau tidak rusak ini hubungan ini, muamalah ini, hadirin sekalian. Itu berlaku kepada orang kafir sekalipun. Taib. Subhanakallahumma. Ada. Silakan. Ibu-ibu, silakan kalau ada yang bertanya. Tidak kedengaran. Tak masuk suaranya. Jadi saya bacakan hadis Nabi Bapak Ibu. Begini, dalam hadis Bukhari, man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdih aw syai' fatahlalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Sesungguhnya berbuat kezaliman terhadap saudaranya terkait dengan kehormatannya atau sesuatu lainnya, maka hendaklah dia meminta kehalalannya pada hari ini sebelum dinar dan dirham tidak berguna. Barang siapa yang berbuat zalim, mencuri, korupsi, mengurangi saudaranya, harta saudaranya, hubungannya, ini kezaliman ini. Hendaklah minta dihalalkan sekarang ini. Minta maaf. Halal, coba halalkan. Minta maaf. Sebelum nanti tidak manfaat namanya dinar dan apa? Dirham. Hari kiamat. Ya, makanya ini dalil dipakai oleh orang-orang. Oleh orang kita, enggak tahu kenapa, enggak tepat ya. Bolehnya halal biha halal. Halal bihalal itu dari ini hadis ini katanya. Apa itu halal bihalal maksudnya? Sudah ada apa? Tidak ada tanggungan sudah. Halal. Ya, 50-50, 0-0 kan gitu. Dari hadis ini. Ya, padahal hadis ini berkaitan dengan kezaliman gitu. Oke. Enggak jadi ya. Baik, Bapak Ibu, demikianlah mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak.